Dalam kuliah ini, kita akan membahas sangat detail tentang kuliah ini. Dan tujuan mempelajari extreme programming yaitu mengembangkan sebuah perangkat lunak yang menarik. Ini adalah gambarannya: extreme programming, Scrum, dan Kanban. Dan dalam pola ini, kita akan membahas extreme programming dengan sangat detail. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas Scrum dan Kanban. Mari kita bahas extreme programming. Apa itu extreme programming? Menurut Kanban adalah pengembangan perangkat lunak yang dijelaskan dengan nilai, prinsip, dan praktek pengembangan. Dan dalam kuliah ini kita akan membahas 5 nilai, 14 prinsip, dan 13 praktik utama dari extreme programming. Berikut ini adalah 5 nilainya: komunikasi, kesederhanaan, feedback, keberanian, dan rasa hormat. Pengertian dari komunikasi tersebut adalah berbagi dan menyebarkan ke semua anggota tim bagian masalah dan kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi. Tim yang lebih kecil meningkatkan komunikasi dengan mengurangi jumlah jalur komunikasi. Pengertian dari kesederhanaan adalah tambahan fitur baru diperlukan membuat potongan kode yang paling sederhana daripada merencanakan penggunaan di masa yang akan datang dan menghasilkan perangkat lunak yang besar, yang rumit, yang mungkin tidak pernah digunakan sebelumnya. Bantuan kesederhanaan dengan komunikasi mengurangi jumlah kode yang ditulis dan meningkatkan kualitas. Selanjutnya adalah feedback. Feedback merupakan bagian penting dari komunikasi karena memungkinkan tim untuk mengukur seberapa jauh sistem yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Ini juga akan membantu kesederhanaan dalam tim dengan melalui pendekatan dan berbagai percobaan dan kegagalan. Keberanian. Tim harus bersedia membuat perubahan ketika desain tidak lagi cocok dan bersiap membuang kode yang tidak berfungsi. Komunikasi, kesederhanaan, dan feedback atau umpan balik memungkinkan tim memiliki keberanian untuk menangani perubahan besar dan pemfaktoran sistem utama. Yang terakhir adalah menghargai. Setiap orang memberi dan merasakan kehidupan yang layak pada setiap anggota. Setiap tim harus berkontribusi untuk memberikan harga meskipun itu dalam antusiasme. Pengembang menghormati keahlian pelanggan. Manajemen menghormati hak kita untuk mendapatkan respon yang baik. Semua ini adalah 5 nilai extreme programming yang digunakan untuk berbagai panduan aktivitas. Selanjutnya yaitu tentang 14 prinsip extreme programming: kemanusiaan, ekonomi, keuntungan bersama, kesamaan diri, perbaikan, perbedaan, refleksi, aliran, kesempatan, redundansi, kegagalan, kualitas, langkah kecil, menerima tanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahasnya satu persatu. Selanjutnya yaitu kemanusiaan. Faktor manusia kunci untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas karena untuk memenuhi berbagai tujuan pasaran bisnis sebagai pengguna dan organisasi. Yang kedua, ekonomi. Software tersebut harus bernilai-nilai bisnis. Yang ketiga, keuntungan bersama. Semua kegiatan harus saling menguntungkan semua sumber dan organisasi yang terlibat. Selanjutnya adalah kesamaan diri. Harus dapat menggunakan kembali semua solusi yang serupa yang mereka hadapi sebelumnya dan bekerja sebagai konteks yang berbeda. Yang kelima adalah perbaikan. Harus berusaha untuk perbaikan yang berkelanjutan. Yang keenam adalah perbedaan. Dibutuhkan untuk menerapkan keterampilan yang berbeda dan pendekatan dalam tim untuk menyelesaikan permasalahan yang berbeda. Yang keenam, refleksi. Tim perlu perasaan yang teratur, apa yang terlihat baik, apa yang buruk, dan hal apa yang dilakukan untuk bisa memperbaikinya. Yang kedelapan adalah aliran. Perlu mempertahankan aliran kerja yang terus-menerus dan stabil daripada melakukan pendekatan
yang berakhir dengan literasi. Yang kesembilan, kesempatan. Perlu melihat masalah dan isu sebagai perbaikan. Yang kesepuluh adalah redundansi. Perlu menghindari mengadopsi praktik dengan cara menemukan yang cacat dengan cara yang berbeda. Sedangkan prinsip yang ke-11 adalah kegagalan. Tidak boleh takut gagal karena tidak ada orang yang belajar dari kesalahan mereka, tetapi juga dalam menghemat waktu dalam menemukan solusi yang sempurna pada upaya. Dan yang ke-12 adalah kualitas. Harus selalu berusaha menjaga kualitas produk di level yang tertinggi. Prinsip yang ke-13 adalah langkah kecil. Jauh lebih baik merencanakan tujuan yang berulang dalam serangkaian langkah kecil karena melakukan perubahan besar dalam jangka waktu yang lama bisa berbahaya. Dan prinsip yang terakhir, tanggung jawab harus diterima dengan melihat apa yang bisa dicapai daripada apa yang perlu dicapai. Anggota tim lebih menerima tanggung jawab untuk tugas-tugas tersebut. Dengan ini kita telah selesai membahas 14 prinsip extreme programming. Kamu hanya perlu mengingat-ingat kata yang kami jelaskan dan kamu perlu mengingatnya. Sekarang kita akan membahas 13 praktek utama dalam extreme programming. Saya membaginya menjadi 4 kelompok untuk kamu biar mudah memahaminya. Kelompok pertama adalah rencana dan analisis. Kita di sini akan mencatat siklus mingguan, siklus keempat, dan select atau biasa disebut dengan kelenturan. Cerita berarti fungsionalitas sistem yang diuraikan dalam bentuk cerita. Sedangkan siklus mingguan berarti tim akan menceritakan apa yang akan diimplementasikan pada minggu tersebut. Siklus 3 bulan yang berarti tim melihat jangka panjang, tingkat yang lebih tinggi untuk memperkirakan apa yang akan disampaikan dan diterapkan pada kuartal berikutnya. Dan yang terakhir adalah select atau kelenturan, yang berarti menambahkan laju margin keamanan dan memasukkan beberapa tugas yang menjadi prioritas dengan setiap pencapaian yang dapat dihapus jika tim tertinggal. Kelompok yang kedua adalah faktor orang. Kelompok ini mempunyai 5 praktik. Duduk bersama seluruh tim dan tempat kerja yang informatif, semangat kerja, dan pemrograman berpasangan. Yang pertama yaitu duduk bersama, yang berarti bekerja bersama dan membantu dalam memaksimalkan komunikasi. Selanjutnya yaitu seluruh tim, yang berarti jadi beberapa tim yang punya beberapa fungsi dalam keterampilan atau perspektif yang membuat proyek berhasil. Ruang kerja yang informatif, yang berarti ruang kerja harus menjadi informatif area yang dapat memungkinkan tim untuk memajang status proyek terbaru dan informasi proyek lainnya secara visual. Selanjutnya yaitu semangat kerja, yang berarti tim membutuhkan kerjasama untuk mendapatkan kecepatan konstan dan bersemangat. Yang terakhir yaitu program berpasangan, yang berarti semua kode ditulis oleh 2 pengembang dalam satu mesin. Itu akan mempromosikan tinjauan informal, kode transfer pengetahuan, dan membuat kode yang lebih baik. Kelompok selanjutnya yaitu desain kode, di mana kita akan memiliki program tes praktik, yaitu program tes pertama dan desain tambahan. Pemrograman tes pertama adalah tes sebelum kode sehingga pengembang meminimalkan kode untuk lulus tes, menghindari pengembang menambahkan lonceng dan peluit ekstra. Yang kedua yaitu incremental design, desain saat tim perlu daripada menghasilkan desain yang besar di depan. Yang pertama, build 10 menit, yang berarti sistem harus dibangun dan dites dalam 10 menit sehingga dapat memberi eksekusi dan umpan balik yang teratur. Yang kedua yaitu integrasi berkelanjutan, yang berarti pengembang perlu
mengintegrasikan secara teratur dengan perubahan yang akan terjadi, idealnya setiap 2 jam, untuk meredakan sakit kepala. Untuk memungkinkan kode selalu integrasikan dan dites. Dengan ini seluruh 14 extreme programming telah kita bahas. Sebelum kita mengakhiri kuliah ini, maka kita akan bahas semua poin utamanya. Dan dari nilai kuliah ini kita mempelajari 5 extreme programming, yaitu komunikasi, kemudahan, feedback, umpan balik, keberanian, dan menghargai. Dan selanjutnya kita akan membahas semua. Dan untuk 14 prinsip sebagai pedoman adalah kemanusiaan, ekonomi, saling menguntungkan, kesamaan diri, peningkatan, keragaman, refleksi, aliran, kesempatan, redundansi, kegagalan, kualitas, langkah kecil, dan tanggung jawab yang kita terima. Dan 13 praktik bersama adalah duduk bersama seluruh tim, ruang kerja informatif, kerja yang bersemangat, pemrograman pasangan, cerita, siklus mingguan, siklus 3 bulanan, kelonggaran atau slack, build 10 menit, integrasi berkelanjutan, pemrograman teks pertama, dan desain tambahan. Dengan ini semuanya telah kita bahas. Terima kasih.